Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Ica. Materi kita saat ini bab berikutnya setelah struktur hewan. Kita membahas tentang sistem gerak. Gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar yang akan kita bahas tentang sistem gerak. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ melalui studi literatur. Kalau sekarang menyajikan hasil analisis tentang kelainan dan struktur dan fungsi jaringan yang berkaitan dengan gerak. Saat Bu Ica berbicara seperti ini, berarti sedang menggerakkan rahang bawah. Anda sedang melihat, Anda juga menggerakkan bola mata ke kiri kanan. Berkedip itu juga gerak, Nak. Apalagi kalau Anda berlari. Tidur, apakah Anda bergerak? Jelas tetap bergerak. Jantung Anda tetap ada gerakan. Pembuluh darah nadi tetap bisa ada gerakan. Kenapa semua itu terjadi? Karena ada bagian sistem gerak. Yuk kita lihat, Nak, apa saja yang akan kita pelajari sistem gerak nanti. Coba kita lihat, menurut pendapat Anda, mengapa tulang manusia bisa patah seperti gambar di bawah ini? Kenapa kok bisa patah, Nak? Coba pikirkan. Nah, rangka manusia merupakan alat gerak pasif. Mengapa, Nak, disebut alat gerak pasif? Karena rangka tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Sehingga sistem gerak itu meliputi dua bagian, yaitu otot dan rangka. Rangka sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, sekarang tentang fungsi rangka, Nak. Dia yang memberi bentuk maupun postur tubuh seseorang. Rangkanya panjang berarti orangnya tinggi. Rangkanya melengkung, orangnya juga tampak melengkung. Karena rangka atau kumpulan tulang itulah yang memberi bentuk tubuh seseorang. Di tulang tengkorak melindungi organ otak yang sangat lunak tapi sangat vital. Itu fungsi dari rangka. Penyangga berat badan. Orang yang obesitas bisa memperberat penyangga tulang belakang, terutama adalah tulang lumbalis atau tulang pinggang, karena perut yang melebihi batas ukuran bisa mempercepat gangguan pada fungsi tulang akibat terlalu berat menyangga. Untuk apa lagi? Rangka ini tempat perlekatan otot rangka. Otot rangka itu apa sih, Nak? Otot rangka itu adalah daging kalau kita bicara sehari-hari. Jadi setiap otot rangka mesti melekat pada rangka. Nama lain otot rangka adalah otot lurik yang sudah kita bahas saat struktur jaringan hewan kemarin. Dibedakan menjadi dua berdasarkan letaknya.
ada kerangka yang berada di rangka aksial, ada kerangka apendikular ya. Kerangka aksial itu kerangka yang ada pada sumbu tubuh. Jadi kerangka aksial itu kerangka yang ada pada sumbu tubuh kita. Mana sih sumbu tubuh? Ini nak, mulai dari tulang tengkorak, tulang leher, sampai pada bagian tulang belakang. Ini lihat dari belakang dulu ya. Ini dari depan, dari belakang dulu coba. Rangka pada manusia atau disebut sebagai rangka aksial itu rangka yang terletak pada sumbu tubuh. Ini nak, mulai dari tengkorak, kemudian tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang, kelangkang, sampai ekor. Atau yang biasanya anak-anak saya suruh menghafal ini kranium, cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacrum, coccygeus. Ini adalah kerangka sumbu tubuh atau aksial. Dari belakang ya, saya ulangi lagi. Tengkorak, tulang belakang ya, tengkorak, tulang belakang, 2 ya, terus ditambah lagi 3 ini tulang dada dari depan, kemudian yang keempat adalah tulang rusuk. Pada prinsipnya secara garis besar tulang aksial ada 4, yaitu tengkorak, tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Bahasa latinnya kranial atau cranium, vertebrae, costa, ini ya tulang rusuknya costa, ini sternum, tulang dada. Itu pada sumbu tubuh. Sedangkan rangka pada apendikular ini nak, alat gerak mulai dari tulang bahu, tangan ini sampai kaki ini semuanya adalah kerangka apendikular. Bagaimana masing-masing nama kerangka yang menyusun tulang pada aksial maupun apendikular? Silahkan didengarkan Bu Ica sambil dilihat nak. Saya ulangi lagi. Kranium, di sini tulang belakang dilihat ada cervicalis, thoracalis, thoracalis, lumbalis, sacrum, coccygeus. Itu macam tulang belakang. Cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacrum, coccygeus. Sedangkan tulang dada atau sternum ada 3 macam, yaitu mulai atas ini manubrium, gladiolus, yang panjang ini yang seperti bulatan ini namanya manubrium, gladiolus, xiphoid yang lancip ini, itu tulang dada. Sedangkan tulang rusuk atau bahasa latinnya costa, ada rusuk sejati atau costa vera, rusuk palsu costa spuria, dan rusuk melayang namanya costa fluctuantes. Jadi ada 3 macam nak, costa vera, costa spuria, costa fluctuantes. Sedangkan tulang apendikular kalau dari belakang tampak seperti ini adalah tulang belikat, atau biasanya dikatakan sebagai ini ya, dari depannya clavicula, scapula, yang ini scapula, tulang belikat, clavicula, scapula, humerus atau lengan atas, radius atau tulang pengumpil,
ulna atau tulang pengumpil itu satunya adalah, coba dilihat, nah hasta, ulna itu hasta ini ya, nah ini jadi radius, ulna, kemudian karpal, metakarpal, falangs. Humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, falangs. Lengan atas ada satu namanya humerus, lengan bawah ada dua yaitu radius dan ulna. Kemudian pergelangan tangan, karpal, telapak tangan, metakarpal, jari, falangs. Yang ini nak, halo, apendikular bawah, apendikular bawah ada yang disebut femur atau tulang paha, patella, tempurung lutut. Kemudian ada tulang tibia atau tulang kering yang besar ini, yang kecil itu fibula atau tulang betis. Kemudian di sini ada pergelangan kaki. Kalau pergelangan tangan tadi disebut karpal. Kalau pergelangan kaki tarsal. Kemudian telapak kaki metatarsal, falangs. Benar ya? Semoga paham ini. Halo, bisa dipahami ya? Nah, ini tadi rangka aksial, macamnya yang sudah saya sebutkan secara umum. Ini kerangka secara rincinya nak. Rang atas ini maxillaris, mandibularis. Kemudian ada bagian ini frontal, parietal, occipital, temporal. Biasanya saya suruh menghafal anak-anak itu. Frontalnya di depan, ibu saya berpikir ini frontal, parietal, occipital, temporal. Itu nak. Ini macam tulang telinga. Tulang belakang tadi ada 26 ruas yang dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Nah, cukup itu saja dulu. Konsep dasarnya harus paham tentang nama tulang apendikular dan nama tulang aksial. Saya ulangi, tulang apendikular macamnya dan tulang aksial macamnya apa saja, itu dulu yang harus Anda pahami. Tayangan ini adalah tulang aksial yang sudah saya sebutkan tadi. Ada yang disebut sebagai manubrium, gladiolus, xifoid, itu adalah tulang dada. Sedangkan tulang rusuk costa ada costa vera atau rusuk sejati, costa spuria rusuk palsu, rusuk sejati 7 pasang, costa spuria, costa fluctuantes. Costa spuria rusuk palsu 3 pasang. Ini nak tulang dada tadi yang sudah ibu sebutkan. Ada yang disebut manubrium, gladiolus, xifoid. Yang apendikular, gelang panggul yang bawah tadi nak. Cukup itu saja, pahami dulu tentang tulang atau kerangka. Setelah itu pertemuan berikutnya kita tanya jawab tentang macam kerangka manusia. Sampai di sini dulu nak, semoga dipahami. Pahami nomor 1 tentang fungsi rangka, tulang aksial dan tulang apendikular. Sekian, mohon maaf. Tetap semangat anakku. Jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.